Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Zaman dahulu kala ada kodok, sekelompok kodok, ya, hewan kodok. Itu punya hobi yang unik. Mereka satu kelompok itu suka berkompetisi, suka bersaing. Jadi mereka suka mengadakan lomba-lomba, lomba loncat, lomba menangkap nyamuk, lomba memanjat pohon. Jadi mereka suka melakukan perlombaan-perlombaan gitu. Untuk yang menang nanti dia akan mendapatkan sesuatu kebanggaan tertentu. Tapi sayangnya yang kalah jadi dibully ya. Nah, ini ceritanya di lomba memanjat pohon sudah sampai di babak penyisihan. Babak penyisihan itu tinggal 5 kodok. 5 kodok ini setelah penyisihan dimulailah pagi itu, mulai dari kodok yang pertama. Kodok yang pertama dia menaiki pohon dengan agak terengah-engah, agak nervous ya. Kenapa? Karena penonton itu semuanya berteriak, semuanya melemahkan mental dari peserta. Memang sengaja mereka itu melemahkan mental dari peserta lomba. Ya. Gak bakalan kamu bisa. Gak bakalan kamu bisa. Kamu itu kurang gizi. Kamu gak kuat. Kamu gak bakalan kuat sampai ke atas. Pasti melorot aja. Nah, itu diucapkan oleh sekian banyak kodok dengan nada yang menjelekkan, dengan nada yang melemahkan mental. Lama-lama si kodok pertama ini ragu juga dengan dirinya. Dia mulai, tapi pohon ini tinggi juga ya. Kayaknya aku gak kuat nih. Nah, akhirnya jatuhlah kodok pertama dan dia lari terbirit-birit pulang. Tiba gilirannya kodok kedua. Baru 3 langkah naik. Wah, katrok, deso, anak tukang ojek. Gak bakalan kamu jadi juara. Bapakmu aja tukang ojek. Jangan mimpi lo jadi juara. Kata-kata itu terus diucapkan oleh kodok-kodok dari bawah yang membuli dia. Akhirnya kodok kedua pun terpengaruh dan dia melorot dan turun jatuh. Kejadian yang sama terjadi kepada kodok ketiga dan kodok keempat. Sama-sama melorot. Nah, bagaimana yang kelima nih? Menarik nih. Dengan tenangnya, lambat tapi pasti, dia mendekati pohon yang dijadikan lomba itu. Dengan tenang dan kalem. Semua teriakan tidak terdengar dari dalam telinganya. Ini siapa lagi nih? Jalan aja lemas, apalagi manjat. Pasti jatuh, pasti kamu, woi, jatuhlah kamulah gitu. Kodok 5 terus memanjat dengan tenang ya. Teriakan pun makin keras. Kodok tetap jalan semakin tinggi, semakin tinggi, semakin tinggi. Dan akhirnya kodok itu sampai ke puncak dan dia menjadi juara. Kenapa dia bisa jadi juara? Karena kodok itu budek ya teman-teman. Kodok itu budek, jadi dia gak denger apa yang dibulikan kata-kata
kamu kurang gizi, kamu itu anak tukang ojek, ya. Jadi kalau kurang gizi itu kan kelemahan terhadap fisik, ya, fisik body gitu. Kalau anak tukang ojek itu kan terhadap keturunan. Jadi udah kamu bapak lu tukang ojek, kamu nggak bakalan jadi direktur tukang ojek, ya nanti maksimal jadi tukang ojek juga gitu ya. Jadi itu bulian-bulian dari ya lingkungan sekitar yang tidak didengarkan oleh si kodok budek ini yang kemudian dia menjadi juara. Nah teman-teman, memang kita ambil pelajaran dari cerita ini adalah kalau kita udah niat, kalau kita udah punya tujuan yang udah pasti, itu menjadi target kita untuk hidup senang di hari kelak, ya. Kita tutup telinga, ya. Kita jangan dengerin omongan tetangga, jangan dengerin omongan teman-teman, ya. Jadi karena apa? Yang namanya kemalasan, yang namanya ketidakteraturan itu mengandung energi negatif yang bersifat menular. Sedangkan disiplin, rajin, istiqomah itu mengandung energi positif. Dan dua-duanya ini bersifat menular. Baik yang negatif juga menular, yang positif juga menular. Oleh karena itu, sahib-sahib semua, brother and sister, bergaullah dengan si disiplin, bergaullah dengan si rajin, bergaullah dengan si orang pintar, si orang cerdas, ya. Karena mereka itu membawa energi positif ke diri kita, ya, membawa energi positif ke diri kita. Bayangin aja, setiap hari Anda nongkrong dengan orang malas, orang yang tidak teratur hidupnya, ya, orang yang pelanggar aturan, orang yang sakit hati, ya. Setiap hari itu kan akan terekam dalam memori dan itu menjadi sahabat Anda. Tiap hari, Bung. Setahun 360 kali Anda ketemu dengan orang-orang yang negatif itu. Otomatis itu akan mempengaruhi energi negatif Anda. Ya. Jadi Anda pilih, harus ketemu orang-orang yang disiplin, rajin, pintar, cerdas, ya, berpikir positif, gitu. Optimis gitu. Walaupun kalau kita kumpul dengan mereka itu ada rasa tidak nyaman, ada rasa sakit kadang-kadang, nggak enak, karena memang mereka orang-orang yang positif, orang-orang yang pintar, orang-orang yang cerdas, itu memiliki standar yang tinggi. Dan mereka itu sangat yakin. Jadi mereka seperti seolah-olah kita agak kepayahan untuk mengikuti. Sama seperti Anda kalau main pingpong atau main badminton melawan orang yang levelnya di atas Anda. Pasti Anda akan muntah-muntah. Anda akan pucat karena Anda keras untuk melawan dia. Tapi setelah itu jenengan akan menjadi orang yang meningkat keahliannya. Jadi meskipun ada rasa tidak enak, ada rasa tidak nyaman, bergaullah dengan orang-orang yang levelnya di atas Anda, yaitu orang yang berpikir positif, lebih pintar,
lebih bijak, dan lebih cerdas. Jangan kumpul dengan orang yang males-malesan, sakit hati, ya, orang yang barisan sakit hati gitu ya, orang yang suka melanggar aturan, ya, patah semangat, rusak otaknya gitu, suka hasut, ya. Pak, gimana caranya Pak memilih orang-orang yang mana yang negatif dan mana yang positif? Gampang deh. Orang-orang yang dalam pembicaraannya itu sering menyebutkan ide-ide itu adalah kelompok orang besar. Kalau orang itu suka menceritakan peristiwa, tempat, kejadian-kejadian, itu orang-orang yang standar. Tapi ini lebih baik daripada orang yang terakhir. Yang terakhir itu adalah orang-orang kecil, orang-orang kerdil. Orang-orang kecil ini adalah apa? Yang kalau ketemu mereka membicarakan orang lain. Jadi udah ketahuan ketika Anda ketemu orang yang suka membicarakan orang lain, tinggalkan. Karena di kesempatan yang lain pasti ketika Anda tidak ada, orang itu akan ngerasani Anda. Jadi orang kecil itu ngomongin orang lain, kalau orang sedang itu ngomongin peristiwa, ngomongin kejadian. Kalau orang besar itu ngomongnya ide, pendapat, ya. Jadi nggak masalah kalau Anda akan banyak berdebat, Anda banyak beradu argumentasi, kadang menang kadang kalah, tapi itu membuat Anda kuat mental berhadapan dengan orang-orang yang memiliki energi positif, ya. Jadi kembali ke kodok yang budek tadi, kalau sudah Anda tentukan Anda mau kemana, teman mana yang Anda pilih, pilihlah. Setelah itu kunci telinga, jangan dengerin yang lain. Insya Allah Anda akan berhasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.